Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel TKI Media. Channel yang kita harapkan bisa membawa manfaat kepada para subscribernya. Oh ya, kepada para non-subscriber yang kebetulan lewat di channel ini, mohon ya di-subscribe, lihat aja penampilannya kok biasa-biasa aja, namanya channel yang belum berkembang lagi. Oke guys, kita lanjut aja ke topiknya. Hari ini topik kita sedikit kontroversi, membahas tentang isu perselisihan antara Malaysia dan Indonesia lewat satu cabang. Nanti saya bilang cabangnya apa. Karena dari dulu, dari sejarah awalnya tertubuh negara Malaysia dan Indonesia, kita itu sering, ya kita anggap Malaysia itu musuh bebuyutan. Ekonomi, sosial, politik, semuanya kita bahas. Gedung siapa paling keren, artis siapa yang paling bagus, macam-macam lah. Tapi antara semua cabang yang kita cek, ternyata kalau kita lihat lewat media sosial, perseteruan kita yang paling besar itu adalah lewat cabang sepak bola. Nah, kali ini saya lanjut aja ya, nggak usah intro-intronya lagi, lanjut aja membahas dari perspektif yang adil. Ya, tidak memihak kepada satu pihak, tidak memihak kepada satunya, tapi perspektif yang adil. Nah, sejak kita main sepak bola di arena antara bangsa, kita sama Malaysia itu biasa-biasa aja. Dulu banyak turnamen loh, Pesta Bola Merdeka, piala sekitar negara Asia di sekitar tahun 70-an. Kita main juga sama Malaysia, kalah menang gitu, tapi biasa-biasa aja. Supporter kita sama supporter Malaysia biasa-biasa aja. Tetapi datang di satu titik yang paling besar, yaitu AFF 2010. Disitulah bermulanya perselisihan kita supporter antar dua negara lewat AFF 2010. Jadi kenapa AFF 2010? Signifikannya adalah karena waktu itu kedua-dua tim masuk ke final. Nah, jadi kalau kita membahas tentang isu AFF 2010, kita tidak bisa lari dari 3 topik utama. Ya, yang sering jadi andalan kita untuk dibahas dengan supporter Malaysia. Ya, sebelumnya saya kupas dulu sejarahnya sedikit lah, AFF 2010. Di babak penyisihan, Timnas Garuda sempat membantai telak Malaysia dengan skor telak 5-1. Dan kita menang kontra Thailand. Kita menang di semifinal, laga yang nggak ada tandangnya, cuma kandang aja, melawan Filipina. Jadi berikutnya di final, dengan nggak disangka-sangka kita kembali bertemu dengan musuh bebuyutan Malaysia. Nah, dan sewaktu laga di Bukit Jalil, mungkin karena kita nggak pernah laga tandang waktu itu, giliran kita pula dibantai telak 3-0 oleh Malaysia. Berikutnya di GBK, walaupun kita menang dengan skor 2-1, tapi sudah tidak bisa merubah lagi bahwa Malaysia muncul juara pada tahun itu. Jadi apa sih yang terjadi sewaktu itu? Kekalahan yang kita terima itu sebetulnya sangat pahit. Tetapi kekalahan itu kita iringi dengan beberapa alasan. Kita nuduh macam-macam. Pertama, pengaturan skor. Kedua, penggunaan laser. Dan berikutnya banyak lagi hal-hal. Jadi saya akan kupas satu-satu ya. Pertama, pengaturan skor. Kita menuding Malaysia lewat mafia sepak bola mengatur skor di Bukit Jalil. Ya. Dengan tudingan yang besar ditujukan kepada Maman Abdurrahman dan Hamka Hanzah serta kiper kita Marcus Harrison. Nah, karena Nur Syarul Idlan Talaha 2 kali lewat jalur tepi berjaya membolosi Maman Abdurrahman. Tapi kalau kita lihat di situ, Maman Abdurrahman sebetulnya cuma melakukan blunder. Itu tidak ada unsur suap atau apa-apa, itu blunder. Karena Nur Syarul Idlan Talaha, kalau kita lihat lewat Liga Malaysia, dia main di Kelantan pada waktu itu AFF 20, dia sering melakukan hal yang sama, gerak yang sama dari samping. Ya. Dan ketika 3 gol Malaysia itu kelihatannya kalau kita kira itu adalah hasil suap, Malaysia bisa skor 4 atau 5 lagi di babak kedua, tapi hal itu tidak terjadi. Dan di GBK, penalti Firman Utina serta gol Malaysia yang lewat jalur tengah, defendernya langsung ngasih bola ke Asyari Samsudin, kasih ke Syafiq Salih, itu juga blunder. Murni blunder karena waktu itu gerakan kita lagi attacking, tiba-tiba kena counter. Jadi tidak timbul isu bahwa terjadi kasus suap di situ. Tapi ini kita sebagai supporter Indonesia sekali lagi membawa-bawa hal ini dan kita katakan itu adalah suap dari pihak mafia bola Malaysia.
Dan kalau ada, itu mafia bola, bukan Malaysia yang nyuap. Kedua, isu laser. Kita menuduh Malaysia curang, supporternya melaser mata para pemain bola Indonesia. Tapi di laga penyisihan, Indonesia di GBK juga pakai laser yang ditujukan matanya ke kiper Malaysia, Sarbini Alawi. Gara-gara laser itu, Sarbini kebobolan 5 kali. Dan di GBK tidak ada supporter Malaysia, semuanya murni supporter Indonesia. Jadi yang nge-laser di GBK itu supporter Indonesia, nggak mungkin ada supporter Malaysia. Tiba di Bukit Jalil, waktu itu dikatakan tiket yang terjual 98.000. Dan Indonesia dikasih jatah 2 tribun. Bermaksud ada 20.000 supporter Indonesia. Jadi kalaupun ada laser, bermaksud lasernya datang dari 70.000 supporter Malaysia plus 20.000 supporter Indonesia. Buktinya, kalau kita lihat cuplikan-cuplikan video, banyak sekali laser-laser itu ditujukan bukan saja ke mata Marcus Harrison, tapi juga ke matanya Muslim Ahmad dan Fadli Sas, defender Malaysia. Bermaksud, laser yang di Malaysia, laser yang beradil, bisa ditujukan kepada siapa-siapa aja. Ya, jadi isunya di sini dua. Yang pertama makai kita, yang kedua di Bukit Jalil ada kemungkinan kita juga makai. Ya, jadi setelah kalah kita nuduh Malaysia macam-macam. Ya, out of anger karena kekalahan kita yang beruntun di SEA Games, di turnamen-turnamen AFF peringkat usia gitu. Kita kalah terus sejak itu. Kita cuma menang sekali di Myanmar, itu pun lewat penalti di SEA Games Myanmar. Kita cuma menang satu itu, dan satu kalau saya nggak salah di Kanjuruhan kita main friendly. Kita menang 3-0. Setelah itu kita kalah. Kita kalah banyak. Jadi sejak itu kita nuduh Malaysia macam-macam. Tuduhan kita pertama, supporter Malaysia nggak bisa away. Nah, yang ini bisa dijelaskan, guys. Di Indonesia tidak ramai warga Malaysia yang ada. Jadi kalau kita ngadakan turnamen laga dengan Malaysia di sana, di mana-mana kota, Malaysia nggak mungkin bisa menghadirkan supporter yang banyak. Karena jatah tiket pasti diborong semua oleh supporter Indonesia. Kan? Logik kan? Tidak ada TKI Malaysia di sana. Mereka nggak punya TKM di Indonesia. Paling pelajar. Jadi isu away itu nggak away, beda. Contohnya barusan laga penyisihan kualifikasi Piala Dunia di Jakarta, Ultras Malaya ngirim 300 supporter. 300 itu juga itu baru dikira murni away. Walaupun coba diguncang oleh supporter kita, tapi itu away namanya. Di Bukit Jalil memang ada supporter dari empat kota terbesar kita, Bonek, Viking, The Jack, dan Aremania hadir, gabung sama para TKI. Jadi jumlah total keseluruhannya 20.000 itu bukan away semua. Itu para TKI. Jadi kita nggak bisa nuduh supporter Malaysia itu banci, nggak bisa away, nggak ada. Itu tidak boleh begitu, guys, ya. Mereka bukan nggak bisa away, bukan nggak mau away, tapi nggak dapat away. Ketiganya, kerusuhan di stadion. Supporter Malaysia yang datang ke Indonesia kan nggak ramai. Jadi gimana orang itu bisa rusuh di situ? Sedang supporter kita, kalau sampai di Malaysia, jujur aja ya guys, di kepala supporter Indonesia nggak apa-apa. Pertama, kami ramai. Kedua, aparat Malaysia, kalau terjadi tawuran, mereka cepat bisa menangani. Jujur itu, memang itu alasannya. Jadi karena itu supporter kita terlihat punya nyali di Malaysia. Karena kita yakin, aparat Malaysia gitu. Tidak seperti di Indonesia, terbukti lewat tragedi Barakuda. Ya. Seterusnya, baku hantam. Stadion Bukit Jalil, kalau kita cek tribunnya dari trek balapan itu menuju ke tribun ada parit besar yang tidak memungkinkan supporter loncat. Dan pagarnya juga ada. Jadi supporter dari sebelah nggak bisa ke sebelah. Paling bisa lempar-lempar suar gitu. Ya. Jadi di GBK beda. Dari balapan truk itu ke orang bisa loncat. Jadi supporter Malaysia bisa didatangi oleh supporter Indonesia gampang-gampang aja gitu. Ya, tapi walaupun begitu, 300 supporter Malaysia di sana aman-aman aja. Paling satu pengsan dilempari air kencing katanya. Itu tidak ada hal lain. Tapi supporter kita di Malaysia, supporter Malaysia pintar mainnya yang namanya kasual Malaya. Orangnya pada diam, tapi di luar baku hantam terjadi. Makanya kita dapat korban. Nah, itu. Setelah itu ada lagi isunya, isu yel-yel. Kita, aduh, ya ampun.
Kita nuduh Malaysia ngambil yel-yel sepak bola dari Indonesia. Tapi sebetulnya yel-yel itu pun bukan milik kita. Yel-yel itu dari Amerika Latin, dari Chile, dari Paraguay, dari Bolivia, dari Argentina. Jadi yang lebih parah itu kita loh. Kita ngambil punya orang, kemudian kita bilang yel-yel yang universal itu punya kita. Kan? Itu kan nggak baik. Jadi gini aja, saya tidak memperkecilkan supporter Indonesia. Tapi sebagai penutup, ini dari saya, ikhlas ya. Kita, seperti yang kita tahu, channel YouTube kita, channel itu, channel ini, banyak sekali channel yang membanding-bandingkan antara kita sama Malaysia. Sedang di Malaysia tidak ada itu. Sedikit, ada tapi sedikit, minim. Paling mengajak akur. Saya salut sama channel YouTube-nya Pak itu Cah Loncong, sama ada satu rekan itu lagi yang mau kita akur-akur aja. Jadi di sini saya mohon kepada supporter Indonesia, dewasa lah. Tidak usahlah kita jadikan Malaysia itu sebagai batu ukur untuk kita mengukur kecemerlangan kita. Ke depan sedikit, advance sedikit. Ya, kita channel-channel YouTube kita hari-hari membanding-banding, sedang orang itu nggak ada apa-apa. Turnamennya biasa-biasa aja, nggak dibahas itu ini. Kita membahas macam-macam, belum main sudah macam-macam. Makanya efeknya pressure. Oke ya guys, jangan lupa subscribe dan peringatannya akur-akur saja dan jadi supporter yang dewasa. Assalamualaikum.